Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopita Sari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, angkatan ketiga di Universitas Siak Kuala. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SMA Muhammadiyah 5, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan model pembelajaran problem based learning di kelas 11 IPA 2 dengan mata pelajaran biologi, materi struktur dan fungsi organ pernapasan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Allahu Akbar. Semangat siang. Mari belajar biologi, meraih mimpi. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Umar untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekretaris, siapa yang hari ini tidak hadir? Cynthia, bagaimana kabarnya Cynthia? Apa sakit atau izin? Oh, sakit. Kita doakan semoga Cynthia cepat lekas sembuh. Hanya Cynthia saja sekretaris ya? Oke. Berikutnya, sudah piket semua ini yang tugas piket? Sudah semuanya. Ada sampah di belakang? Tidak ada. Kayaknya sudah. Kondisi kelasnya sudah baik, sudah bagus, sudah bersih ya. Oke, kita mulai saja. Perhatikan anak-anak sekalian ke depan. Apa saja organ tubuh dalam sistem pernapasan kita yang bekerja? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Oke, silakan dijawab. Ada hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Bagaimana cara manusia bernafas? Ada yang ingin jawab? Ya, silakan. Cara manusia bernapas melalui udara masuk melalui hidung dan mulut. Kemudian melewati proses penyaringan lalu menuju ke trakea. Dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian mereka semua berujung di alveolus. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Lalu pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika kita melakukan seperti gambar di atas, misalkan terlalu lama? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, apa jawabannya? Menahan nafas rata-rata dalam 30 detik hingga 2 menit dalam keadaan normal. Namun jika terlalu lama dapat menyebabkan sesak napas, kejang, hilang kesadaran, dan sampai kerusakan organ. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, benar sekali. Jadi, kita secara normal hanya bisa menahan nafas dalam waktu 30 detik. Bayangkan kalau 30 menit, lama-lama mati. Ya, oke. Selanjutnya, nih, ini gambar dari organ-organ pernafasan. Kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala organ pernapasan, sistem pernapasan yang bisa membantu kita dalam proses kehidupan kita sehari-hari, yaitu menghirup udara dan mengeluarkan CO2, ya. Di mana di sini sudah dijawab juga oleh temannya di awal bahwa di dalam bagian-bagian organ ada apa saja tadi? Ada hidung, lalu ada apa lagi?
tenggorokan, lalu ada bronkusnya, ada bronkiolus, lalu kemana lagi? Alveolus, dan ke paru-paru, karena paru-paru adalah pernafasan bagi manusia, alat pernapasannya ya. Di sini pada gambar, apakah pada gambar kalian menemukan alat-alat pernapasan? Sudah kalian sebutkan tadi ya? Bisa, ada yang bisa mengulangi kembali? Organ-organ apa saja dalam pernapasan tadi? Umar bisa menjawabnya? Organ-organ apa saja tadi di dalam tubuh manusia tadi, organ pernapasan yang disebutkan tadi di awal? Silakan Umar. Ya. Organ-organ pernapasan dimulai dari hidung, Ya. tenggorokan, Ya, benar. bronkus, bronkleus, Ya, yang berujung bronkiolus, alveolus, alveolus, yang Dan berujung pada paru-paru. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, ya, yang kedua, apakah kalian dapat menganalisis fungsi dari alat pernapasan pada gambar tersebut? Ada nggak keterkaitan antara fungsi dengan organ tubuh kita tadi? Contohnya saja hidung. Hidung ini ada apa di dalam hidung? Rambut hidung. Nah, rambut hidung adalah fungsi dari organ pernapasan, yaitu hidung. Apa fungsi rambut hidung tadi? Iya, sebagai penyaring kotoran agar debu tidak. Coba diulangi, Bilkis. Berfungsi sebagai penyaring kotor yang masuk ke dalam hidung sehingga tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Bilkis. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis organ yang berperan dalam pernapasan secara tepat dengan menggunakan ilustrasi yang pada gambar tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur anatomi dan fungsi organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan antara struktur anatomi dan fungsi organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia dengan benar dan jelas. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi untuk mendukung pemahaman visual tentang sistem pernapasan secara berkelompok, secara benar dengan menggunakan ilustrasi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, bisa kalian lihat pada video berikut ini ya. Yaitu di sini adalah permasalahan yang update, yaitu di situs-situs bisa lihat status gunung Lewotobi laki-laki naik ke level awas, di mana aktivitas vulkaniknya terus meningkat. Warga desa Dulipali diminta mengungsi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kalau ada debu, ada abu vulkanik dan segalanya tadi, yang pertama kali yang merusak dalam tubuh kita, pada tubuh kita, itu yang pertama adalah paru-paru. Dimulai dari hidung tadi. Ya, sangat mengganggu organ pernapasan kita. Ya. Kalian lihat dulu, kalian amati. Setelah itu, ya. Berikutnya, apa yang pertama kali diserang saat tadi gambar tadi, pada artikel yang sudah Ibu perlihatkan, yang telah kalian amati, kira-kira tadi apa yang pertama kali diserang tadi? Iya, benar. Hidung akan menuju ke paru-paru. Yang kedua, adakah keterkaitan antara hubungan struktur anatomi organ pernapasan dengan fungsi organ pernapasan tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan.
Ada seperti hidung. Di dalam Ya. hidung terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran atau debu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kita akan membagi kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, C, D, dan E. Ya. Jadi, kita sudah bagi kelompok, ada kelompok A, B, C, dan D. Dan E terakhir ya. Ibu bagikan, sebelum Ibu bagikan ini, bahwa di LKPD ini, di sini kalian akan berdiskusi dengan teman kalian tentang permasalahan yang ada di LKPD ini. Ya, jika nanti ada kesulitan bisa kalian tanyakan sama Ibu. Ibu bagikan dulu ya LKPD yang akan kalian kerjakan secara bersama. Satu ya. Bentar ya. Ya, ya. Ada yang ketinggalan ya. Ini. Ya. Ya, sudah Ibu bagikan semua LKPD di situ. Kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya dibaca terlebih dahulu. Ya, lalu kalian diskusikan dengan teman kalian berkelompok. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dibaca dulu langkah-langkah kerjanya. Nih, shoot. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah diskusikan tadi ya? Sudah. Oke. Silakan kelompok C tadi sudah mau duluan maju presentasi dari hasil diskusinya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan sama Rizky. Mengapa abu vulkanik dapat membahayakan struktur anatomi dan fungsi dalam pernapasan pada manusia? Ya. Karena abu vulkanik mengandung banyak unsur logam seperti timbal, tembaga, dan krot.
kadmium, dan abu vulkanik memiliki kandungan lapisan asap yang berbahaya bagi kesehatan seperti pernapasan. Yang kedua akan dibacakan sama Joan. Berdasarkan materi struktur anatomi dan fungsi organ pada pernapasan manusia, apakah dengan kejadian tersebut dapat merusak fungsi dari organ pernapasan? Jelaskan alasannya. Iya, karena abu vulkanik yang terhirup dapat merangsang peradangan di paru-paru serta luka di saluran pernapasan. Luka ini seperti codet di kulit yang akan menyebabkan luka permanen pada alveolus. Yang ketiga akan dibacakan sama Iksan. Ya, Iksan. C. Dampak yang akan terjadi jika warga di sekitar menghisap abu vulkanik dengan kapasitas yang tinggi. Dampak menghisap abu vulkanik dengan kapasitas yang tinggi adalah menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, iritasi pada paru-paru dan mata maupun kulit tubuh, penyakit mata serta bisa menyebabkan kanker. Ya, Yang keempat akan dibacakan sama Dani. ya. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika warga di sekitar menghisap abu vulkanik dengan kapasitas yang tinggi? Tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. Menghindari aktivitas luar ruangan. Gunakan proteksi. Sediakan obatan. Kesimpulan. Atur sistem pernapasan, jangan keluar rumah jika tidak penting. Kalau mau keluar rumah, gunakan masker dan gunakan Ya, Sekian presentasi dari kami. Adakah yang mau bertanya? silakan dari teman-teman yang bertanya kelompok C yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, Umar. Ya, silakan. Saya Umar ingin bertanya dampak buruk dari abu vulkanik. Ya, Umar mengatakan atau bertanya dampak buruk dari abu vulkanik tadi. Bisa menyebabkan dampak buruk kan? Bisa menyebabkan kanker. Paling buruk ya. Ya, paling buruk. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Umar? Boleh? Tidak ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kami tutup presentasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya tadi sudah kelompok C presentasi, kelompok D silakan maju. Siapa moderatornya? Ya, silakan. Kok saya di tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator ingin menyampaikan hasil diskusi kami tadi. Kalisa Balkis akan menjawab pertanyaan pertama. Mengapa abu vulkanik dapat membahayakan struktur anatomi dan fungsi dalam pernapasan pada manusia?
Abu vulkanik mengandung partikel-partikel kecil yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan manusia. Ketika terhirup, partikel-partikel ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, peradangan, dan bahkan kerusakan jaringan. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Syifa Larsati. Berdasarkan materi struktur, anatomi, dan fungsi organ pada pernapasan manusia, apakah dengan kejadian tersebut dapat merusak fungsi dari organ pernapasan? Jelaskan alasannya. Iya, karena partikel abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan dapat merusak jaringan paru-paru dan mengganggu proses pernapasan normal. Karena abu vulkanik juga mengandung bahan kimia berbahaya. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Vina. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika warga di sekitar mengisap abu vulkanik dengan kapasitas yang tinggi? Dampaknya dapatnya kerusakan paru-paru, gangguan pernapasan, masalah kesehatan jangka panjang, dan risiko kesehatan mental. Apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditimbul akibat abu vulkanik tersebut? Ya. Tuliskan gagasan-gagasan solutif. Jawabannya. Cara mengatasinya: 1. Pendistribusian masker perlindungan. 2. Pemberian informasi dan edukasi. 3. Evakuasi darurat. 4. Penyediaan pelayanan kesehatan. 5. Pembersihan lingkungan. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kelompok E ingin bertanya. Terima kasih moderator. Saya dari kelompok E. Saya ingin bertanya, kenapa kita masih terkena gangguan pernapasan atau iritasi pada paru-paru sedangkan kita memiliki penyaring pada hidung? Ya. Mengapa? Sudah ada untuk nyaring, kenapa bisa ada sakit ya di dalam organ tubuh pernapasan kita? Silakan. Ya, diskusikanlah jawabannya. Berikan kami sedikit waktu untuk memikirkan jawaban dari Fatan. Oke. Untuk kelompok E, tunggu dulu, lagi diskusi dulu jawabannya ya. Dijawab pertanyaan dari kelompok E. Terima kasih telah memberikan waktu. Pertanyaannya akan dijawab oleh Kalisa Balkis. Karena telah melampaui kapasitas yang dapat diterima oleh penyaring sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bagaimana Saudara Fatan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada, sudah mengerti semuanya. Silakan, boleh ditutup. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow. W O W. Wow. Silakan. Ya. Berikutnya kelompok E terakhir. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Aduhas, menjadi moderator, dan anggota saya yang bernama Maulidia, Ya. Fiona, Lia, dan Siti, dan terakhir Dias. Yang saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penyelidikan masalah yang akan dibacakan oleh Maulidia. Mengapa abu vulkanik dapat membahayakan struktur, autonomi, dan fungsi dalam pernapasan pada manusia? Karena abu vulkanik memiliki kandungan lapisan asam yang berbahaya bagi kesehatan karena bisa menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi pada paru-paru, mata, maupun kulit tubuh. Ya, yang nomor 2 akan dilanjutkan oleh Fiona.
berdasarkan materi struktur anatomi dan fungsi organ pada pernapasan manusia. Apakah dengan kejadian tersebut dapat merusak fungsi dari organ pernapasan? Jelaskan alasannya. Karena abu vulkanik memiliki kandungan lapisan asam yang berbahaya bagi kesehatan. Nomor 3 akan dilanjutkan oleh Siti. Bagaimana dampak yang akan terjadi jika warga di sekitar menghisap abu vulkanik dengan kapasitas yang tinggi? Akan menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi pada paru-paru. Dan nomor 4 akan dilanjutkan oleh Lia. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat abu vulkanik tersebut? Tuliskan gagasan-gagasan solutif. 1. Memperhatikan arahan pusat vulkanik dan mitigasi bencana geologi terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evaluasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan tentang solusi dari permasalahan tersebut dan kaitkan dengan materi struktur, anatomi, dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Ya. Bertindak menggunakan helm level 4 sebelum semakin parah. Jika helmnya rusak atau menggunakan repair kit. Intinya lebih baik mencegah daripada semakin parah dan jangan terlalu banyak sering mengisap abu vulkanis. Terima kasih. Ya, selanjutnya moderator. Apa yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok E? Silakan bertanya. Ya, kelompok A. Ingin bertanya kelompok A. Moderator, saya izin bertanya. Jika sudah terlambat untuk mengevakuasi diri dari abu vulkanik dan di sekitar kita tidak ada bangunan untuk kita berlindung, maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok A. Izin bertanya moderator, jika sudah tidak tepat untuk mengevakuasi diri dari abu vulkanik dan yang di sekitar kita tidak ada bangunan untuk berlindung, maka apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika tidak ada tempat evakuasi atau tempat perlindungan? Yang pertama kali berarti Mungkin apa? antisipasi yang pertama yaitu menutup hidung supaya tidak terjadi kerusakan di anggota tubuh. Ya. Terima kasih moderator sebelumnya. Saya ingin bertanya, organ pernapasan mana yang pertama kali dipengaruhi oleh abu vulkanik? Ya, silakan dijawab kelompok E. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ray. Organ yang pertama kali dipengaruhi oleh abu vulkanik adalah hidung. Ya. Apakah saudara Ray puas? Terima kasih, saya juga puas. Oke, saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk uang. W O W. Wah, tepuk yang meriah. Oke, sudah berakhir presentasi dari kelompok E. Oke. Setelah selesai presentasi tadi, mungkin agak jenuh juga ya.
mengeluarkan tenaga dan pikiran kalian dalam hasil berdiskusi tadi dengan teman-teman, ada baiknya kita ice breaking. Semuanya berdiri, penuh semangat, kita ice breaking. Kita mulai. Ya, semuanya. Tepuk tangan. Ya, tadi sudah kalian pelajari, berdiskusi dengan teman-teman, dan inilah ya materi dari pernafasan pada manusia, di mana pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, lalu menuju ke tenggorokan, lalu ke bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Di alveolus inilah terjadinya tempat pertukaran O2 dan CO2. Oksigen dimasukkan dan CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Karena paru-paru juga merupakan salah satu dari sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan racun dalam tubuh manusia. Ya, selain dari kulit, lalu dan juga ginjal ya. Salah satunya adalah juga paru-paru, termasuk ke dalam sistem ekskresi yang membuang racun-racun yang tidak berguna dalam tubuh manusia. Saluran pernapasan atau tractus respiratorius atau respiratory tract adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir sebagai contoh ada sebagai berikut, ada skema-skemanya, yaitu dari mulai rongga hidung yang sudah dijelaskan tadi, lalu melalui faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Atau nama lain paru-paru adalah pulmo. Struktur anatomi pernapasan sudah kalian bisa lihat di situ, tadi sudah di awal sudah dijelaskan, ini gambarnya. Berikutnya, ini sama seperti tadi, di dalam paru-paru juga terdapat yang namanya otot polos. Ya, bahwa otot itu terbagi menjadi 3, ada otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Nah, otot polos termasuk di dalam paru-paru. Oke, ya, itulah materi yang sudah kita pelajari. Oke, Ibu akan membagikan evaluasi kita pada hari ini. Ibu pengen tahu kemampuan kalian sampai di mana setelah kita mempelajari materi struktur dan fungsi organ pada pernapasan manusia. Oke, Ibu bagikan evaluasinya ya. Kerjakan dalam waktu 10 menit.
Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Waktunya sudah habis 10 menit, Ibu ambil lagi lembar jawaban evaluasinya, dikembalikan. Ya, terima kasih. Ya, dari pembelajaran kita tadi, ada yang ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini. Silakan Balkis. Dari refleksi hari ini, kesan saya sangat menyenangkan pembelajarannya. Saya dapat mendapatkan materinya secara langsung seperti contoh hidung, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, alveolus, sama paru-paru. Saya mengerti. Ya, terima kasih. Jadi- Tepuk tangan dulu buat Balkis. Ada lagi yang ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Umar. Kesan pembelajaran pada hari ini menurut saya cukup menyenangkan dan materi yang diberikan itu mudah untuk dipahami. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Umar. Ya, terima kasih atas refleksinya pada pembelajaran kali ini ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Kelompok E ingin menyimpulkan. Kesimpulannya, bertindak menggunakan helm level 4 sebelum semakin parah. Jika helmnya rusak atau hancur, gunakan repair kit. Intinya lebih baik mencegah dan daripada semakin parah, dan jangan terlalu banyak sering mengisap abu. Terima kasih. Ya, berikutnya kesimpulan yang kedua, ada yang ingin menyimpulkan lagi selain kelompok D? Ya, kelompok B, silakan. Dari kesimpulan saya, jika terjadi bencana abu vulkanik, sebaiknya warga sekitar melakukan penutupan rumah dan mengenakan masker yang basah untuk bernapas. Dan wajib bagi pemerintah untuk menolong masyarakat dan menyediakan tempat pengungsian yang lebih aman agar masyarakat lebih terlindungi dari abu vulkanik. Ya, tepuk wow dulu buat Re. Tepuk wow. W O W wow. Ya, pelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Berikutnya materi yang akan kalian pelajari di minggu depan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi dipelajari di rumah ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Umar untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.